Oke, makasih. Seperti biasa kita mau pretest dulu ya. Linknya udah aku taruh di chat. Taruh share screen-nya dulu. Ini PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah, Teh. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia ya. Aku mau review dulu. Kalau misal ada yang masih ingat nggak kesetimbangan kimia tuh apa sih? Lupa. Ada yang masih ingat? Udah lupa ya? Buram dah. Bukan lupa. Buram. Aslinya ininya tentang kesetimbangan kimianya buram. Oh. Jadi kalau misalnya kesetimbangan kimia itu kan dia itu bisa dilihat dari konsentrasi ya. Nah, konsentrasi itu kalau misalkan kita cari tetapannya itu dari konsentrasi, dia lambangnya itu Kc kan ya. Nah, Kc itu nanti konsentrasi produk dibagi sama reaktan. Ya. Produk berbagi. Nah, sekarang ini kalau misalkan aku punya reaksi di atas, tetapan kesetimbangannya berarti gimana? C gitu ya. C bagi. Terus jangan lupa dipangkatin sama koefisiennya kan. Ya, C gini ya. Terus D dikalikan dengan D. Terus dibagi sama reaktan itu kan ada A sama B ya. Berarti ini A dipangkatin sama A. Terus B dipangkatin sama B gitu. Nah, ini untuk tetapan kesetimbangan. Nah, terus ini itu, tapi yang kalau misalkan fasanya, kan kalau misalkan fasa senyawa itu ada 4 ya, ada gas, terus ada solid, ada aqueous, terus ada liquid ya. Nah, kalau misalkan solid, ini nggak boleh dimasukin ke dalam tetapan kesetimbangan ini. Kayak gitu. Nah, terus sekarang kalau ini kan kalau misalkan ini kalau misalkan kita cari tetapan kesetimbangannya itu dari data konsentrasi. Sekarang kalau misalkan tekanan gimana? Nah, sebenarnya kalau misalkan tekanan sama aja, cuman nanti di sininya itu adalah tekanan parsial dari C dipangkatin sama koefisiennya. Terus ini parsial dari D dipangkatin juga. Terus parsial dari A dipangkatin. Terus tekanan parsial dari B. Kayak gitu. Ini pangkat B ya, ini pangkat A. Oke. Kayak gitu. Nah,
tekanan parsial itu nanti dicarinya dari mol zatnya. Misalkan ini tekanan parsial A ya. Berarti ini mol zat A dibagi mol total dikalikan dengan tekanan totalnya. Nah, cara cari tekanan parsial tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan tekanan parsialnya udah dapat, baru kalian masukin ke tetapan kesetimbangan tekanan kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Kita lanjut. Kita langsung masuk ke latihan soal. Jadi di sini itu ada tetapan kesetimbangan gas SO3, NO, SO2, dan NO2 dalam suatu wadah tertutup sebagai berikut. Nah, pada temperatur tertentu, dalam keadaan kesetimbangan, tetap tekanan parsial, nah ini tekanan parsial berarti tadi pakai KC apa pakai KP? KP ya. Nah, gas SO3 dan NO itu masing-masing 1 atm. Jadi awalnya berarti kita coba bikin ininya dulu. Bikin tetapan kesetimbangannya itu kan berarti harus ada P tekanan parsial dari produknya kan SO2 ya di sini. SO2 dikalikan dengan, karena ini koefisiennya 1 berarti 1. Terus udah gitu P dari NO2 dibagi tekanan parsial dari SO3 dikali tekanan parsial dari NO. Gitu. Nah, sekarang ini tinggal masukin angkanya nanti. Di sini katanya tekanan parsial SO3-nya itu awalnya itu 1 atm. Terus untuk yang NO-nya juga 1 atm sama. Nah, sedangkan tetapan parsial SO2 dan NO2 masing-masing adalah 2 atm. Ini 2 atm juga. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah kesetimbangan tersebut tidak bergeser jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5. Nah, jadi kalau misalkan ini tuh kan ditanyakan, kan ini tuh reaksinya itu reversible ya. Maksudnya reversible itu, dia itu, ini kan tanda panahnya ke kanan dan ke kiri nih. Ke sana dan ke sana. Maksudnya itu adalah reaksinya itu bisa membentuk produk atau produknya itu bisa terurai lagi membentuk reaktan kayak gitu. Nah, makanya di sini tuh reaksinya itu akan bergeser kemana? Apakah lebih banyak membentuk produk atau apakah akan terurai kembali menjadi reaktannya kayak gitu atau tidak bergeser sama sekali. Nah, jadi kalau yang ini itu caranya, jadi kan awalnya itu tadi 1 atm ya. Untuk yang SO3, NO, terus yang SO2 sama NO2 ini kan awalnya 2 atm. Nah, kemudian kita kan tadi udah cari tetapan kesetimbangannya kayak gini kan. Nah, tinggal masukin angkanya. Ini kan parsialnya SO2 itu kan 2. Nah, NO2 itu 2 dibagi tekanan parsial SO3 dan NO-nya 1 kali 1. Ini kan berarti sama dengan 4 nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Nah, terus tadi tuh ternyata di soalnya itu si tekanannya itu kita otak-atik nih. Nah, salah satunya adalah yang SO2-nya itu dikurangi sama 0,5. Ini kan tekanan parsialnya berubah ya jadi 1,5. Terus udah kayak gitu, yang ini berubah, terus yang ini tetap kan ini asalnya 2. Ini kan berarti dikurangi 0,5 kan ya. Terus yang ini tetap 2, terus yang bawahnya ini tetap 1 untuk SO3. Yang NO-nya nih, yang NO-nya dia dikurangi 0,5. Nah, karena yang NO-nya dikurangi 0,5, maka tekanan tetapan kesetimbangannya juga jadi berubah jadi sebesar 6. Nah, karena tetapan kesetimbangannya itu lebih besar daripada tetapan kesetimbangan awal, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah kiri. Maksudnya adalah
Jadi dia itu akan lebih banyak terurai menjadi reaktan dibandingkan dia membentuk produk kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Teh, kalau misalnya itu yang dikuranginya itu bebas, misalnya dari PNO2 gitu yang dikuranginya, atau PSO3-nya yang dikurangi 0,5, itu teh bebas atau gimana Ini teh? tuh sebenarnya ini nih. Ini tuh dari apa namanya di soalnya memang diminta nih kayak gini. Untuk misalkan yang A nih, tidak bergeser jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing dikurangi 0,5. Jadi ini tuh memang soalnya meminta SO2-nya sama NO yang dikurangin untuk option A. Nah, tadi itu ngecek untuk option C. Jadi untuk option C itu SO2-nya sama NO yang dikurangi sebesar 0,5 gitu. Jadi pengurangannya itu nanti sesuai sama soalnya gimana kayak gitu. Oh Nah, iya, kayak kalau misalkan ini nih untuk option E, nah ini kan berarti tidak bergeser jika tekanan parsial SO2 dan NO masing-masing ditambah 0,5. Berarti kalau misalkan kita apa namanya kita urai, ini kan SO2 nih. SO2 kan berarti yang awal nih. Nah, yang awal itu kan awalnya 2 ATM. Nah, ini ditambah 0,5 berarti di sini jadi 2,5-an ya. Dikali, nah PNO2-nya di sini nggak diminta rubah, berarti tetap ini 2 dibagi PSO3-nya itu dia nggak diminta rubah, berarti tetap 1 ATM. Kemudian yang NO-nya ditambah 0,5, berarti di sini 1,5 gitu ya. Ini kan berarti 5 dibagi 1,5 berapa? Sekitar 3 ya. Kurang lebih 3, sekian. iya Teh. Gitu kan ya. Nah, karena ini apa namanya? Lebih kecil daripada KP awalnya. Tadi kan KP awal itu dihitung 4 ya nilainya. Nah, karena lebih kecil, maka dia harusnya bergeser ke arah kanan kayak gitu. Jadi ini yang optionnya itu salah. Jadi nanti tergantung sama soalnya dia mintanya diapain gitu. Ada yang mau nanya lagi? Belum Oke, Teh. cukup ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2. Nah, gas oksigen di Florida disintesis dari reaksi antara gas F2 dan gas O2 nih. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan gas O2 masing-masing 1 atm. Nah, jika kesetimbangan tekanan total gas adalah 1,75, nah ini ditanyakan nilai Kp, berarti apa dulu yang akan kita tentukan nih? Apa dulu yang kita cari? Halo. Kita nyari apa dulu nih untuk soal nomor 2? Tekanan parsial OF2. Gimana? Kita ini nyari ini dulu ya, nyari tekanan parsialnya dulu nanti. Dan ini juga nih, lihat. Nah, jadi ini itu kita harus cari dulu apa namanya tekanan dalam keadaan setimbang nih. Jadi kan mula-mulanya itu tadi 1 ATM ya, 1 ATM, 1 ATM. Nah, sekarang karena yang kalian masih ingat nggak mula-mula bereaksi sisa? Karena ini kan reaksi kesetimbangan, maka tidak semua reaktan itu akan habis bereaksi. Jadi kan ada yang bersisa di sini kan. Nah, jadi awalnya itu 1 ATM nih. Nah, udah kayak gitu, kita misalkan yang ini itu adalah 2X misal. Nah, kemudian, kalau misalkan di sini 2X, Itu yang O2 kenapa 2X ya?
Ini kayaknya ada yang salah Harusnya deh. Iya harus kan itunya X. satu Ya, ya X karena kita koefisiennya ngitung satu. sendiri. Kita ngitung sendiri dulu aja ya. Jadi ini kan 2F2 gitu ya. Ditambah O2 2OF gitu kan ya. Iya, Nah, ini udah setara kan ya reaksinya? udah. F-nya udah 4, O-nya 2. Oke ya. Nah, sekarang mula-mula tekanannya itu adalah masing-masing 1 atm kan. Di sini 1, di sini 1 gitu ya. Nah, kemudian ini bereaksi dan sisa gitu. Nah, sekarang kalau misalkan aku di sini itu adalah X. Gitu. Nah, kalau misalnya di sini X berarti di sini berapa nih? 2x. 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 2X ya. Namain sama koefisiennya. Ya, sama koefisien. Ini kan koefisiennya 2 nih. 2/1 dikali X. Ini 2X gitu ya. Ini berarti 1 minus 2X. Ini 1 min X gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tekanan OF2-nya berapa nih? 2x. 2X ya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih tekanannya dalam keadaan setimbang tuh segini. Nah, kita ini bisa cari berapa sih ininya tuh dari ini. Kan ini tuh masing-masing ya, masing-masing tekanan F2 tuh segini, O2 segini, ini segini gitu ya. Nah, sekarang ini itu ternyata tekanan gas totalnya itu 1,75. Berarti kita bisa cari, kan ini kan berarti P total sama dengan PF2 gitu kan ya. Tambah PO2 tambah POF2 gitu ya. Nah, P totalnya ini 1,75. Ini sama dengan PF2-nya itu 1 minus 2X ditambah 1 min X ditambah 2X gitu kan ya. Iya, Teh. Nah, ini 1,75. Ini jadi berapa nih? 1 tambah 1, 2. Ini minus 3X. Minus 3X sama 2X min X ya. Min X. Oke. Nah, berarti ini X-nya itu sama dengan 2 minus 1,75 ya. Berarti berapa nih? 0,25. Oke. Nah, X-nya 2,5 nih. Berarti di sini berapa nih? 1. Berarti untuk yang F2, 1 minus 2 kali 0,25 gitu kan ya? Iya. Berapa ini? Ini kan 0,5, berarti 0,5 ya. 0,5. Ini untuk yang F2. Terus yang O2 gimana? Berapa nih? 0,3. Yang O2 itu 0,75 ya? Iya, 0,75. 3/4. Oke. Terus untuk yang OF2. OF2 berapa? 2 kali 0,25. 0,5 ya? Ya. Oke. Nah, udah dapat. Nah, sekarang kita susun deh di sini. KP sama dengan, berarti kan ini 0,5 kuadrat gitu kan ya, dibagi 0,5 kuadrat dikalikan sama 0,75. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kan coret-coret ya. 1 bagi 0,75 berapa? 1 bagi 3/4/3. Berapa? 1 kan jadi 4/3. Kan ini 7/0 3/4. Tinggal dibalik kan? 4/3. Ya. Iya, 4 bagi 1,33. berapa? 1,33. 1,33. Di sini mah gak ada, tadi ada tapi di jawaban. Teh yang 0,75-nya itu dikuadratin apa enggak, Teh? Enggak, itu karena koefisiennya Enggak, 1. ini kan untuk yang O.
Jadi kan yang dikuadratin tuh kan OF nih. Produknya OF. Ini kan berarti dikuadratin. Terus reaktannya kan ada F2. Ini kan F2 ini kan ada koefisiennya 2. Maka ini kan yang F2 0,5 nih. 0,5 pangkat 2. Terus untuk yang O, ini kan nggak ada koefisiennya nih 1. Berarti dia pangkat 1 kan. Jadi ini 0,75 pangkat 1 gitu. Jadi 4/3 sama dengan 1,333. Ini kayaknya ada yang salah optionnya ya. Yang tadi mah di Tadi di quiz bener quizzes ya? ada. Di quizzes ada. Oh, berarti ini nilainya 1,333 ya. Jadi anggap aja jawabannya antara A atau enggak E. Gitu. Yang tadi kenapa Terus salah kan? soal Yang nomor tadi Di quizzes Hah? ada kok 1,3. yang ini kenapa salah ya? Padahal ininya salah kan, tapi bener jawabannya. iya kayaknya ini salah ketik Salah ketik doang. ya. Sekarang nomor 3. Nah, kesetimbangan antar asam format, karbon monoksida, dan uap air pada 400 derajat Celcius memiliki Kp-nya segini. Nah, reaksinya ini nih. Pernyataan berikut yang benar untuk kesetimbangan tersebut adalah nih. Nah, jawabannya E. Berdasarkan nilai Kp yang sangat besar, maka asam format HCO2 terurai sempurna dan reaksi penguraian dapat diamati perubahan tekanan. Coba ya. Hampir seluruh asam format akan terurai jika dipanaskan pada suhu 400. Yang nomor 2, asam format praktis tidak dapat dibuat dengan memanaskan H2O dan CO pada suhu 400. Nah, jadi ini kan reaksi penguraian ya. Jadi si HCO ini asam formatnya dia dipanasin katanya. Dipanasin sehingga dia itu terurai jadi CO sama H2O. Nah, terus ini kan kesetimbangannya itu gede banget ya. Ini 2 kali 10 pangkat 6. Ini kayaknya. Iya, gede banget itu. Ini gede banget. Apa harusnya minus 6? Oh, ini emang iya nih. Kp-nya sangat besar. Tuh. Enggak, ini benar. Jadi, apa namanya? Dia itu, jadi kan Kp itu begini ya. Kp itu kan CO, PCO gini kan ya, dikali PH2O dibagi P sama HCHO2. Nah, ini kan ya. Nah, karena ininya itu, apa namanya? Karena ininya itu gede banget, berarti ininya itu cenderung kecil kan ya? Iya, kecil. Ini kecil, terus yang ini jadi besar gitu kan ya? Berbanding terbalik. Nah, karena ini terurai gitu. Jadi yang ini benar gitu ya. Kan optionnya itu 1, 2, 3 benar, 1, 3, terus 2, 4 saja, sama semua benar kan ya? Berarti ini mah bisa dikira-kira. Ini gitu. kan ya? 4 benar semua. Dikira-kira gimana? Yang E itu benar semua kan jawabannya ya? Iya, benar semua. Halo? Ya, semuanya benar. Iya teh, benar semua. Nah, ini makanya kalau misalkan 1 benar, ini pasti 3 juga benar. Karena di sini kan 1 itu selalu menyertakan 3 ya. 1, 2, 3, 1, 3. Berarti 1 benar, 3 benar. Nah, sekarang kita cek yang nomor 2. Asam format praktis tidak dapat dibuat dengan memanaskan H2O dan CO pada suhu 400. Nah, ini itu justru ini itu adalah reaksi penguraian dari asam format. Maka ketika kita panaskan ini dan ini, dia tidak akan membentuk asam format gitu. Jadi kebalikannya. Terus, maka ini benar juga. Karena 2 benar, maka coba kita 4. Laju reaksi penguraian asam format dapat diamati dengan mengukur perubahan tekanan dalam wadah.
Nah, ini benar ya, laju reaksi penguraian asam format. Jadi kalau misalkan semakin kecil tekanannya, maka dia itu akan semakin berkurang zatnya kan ya. Maka yang nomor 4 juga benar. Jadi jawabannya itu adalah semua benar, yaitu E. Gitu. Iya, Teh. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas ya, lanjut. Nah, sekarang di sini ada campuran 0,08 mol NO, terus 0,06 mol H2 sama 0,12 mol N2 dan 0,36 mol H2O. Ditempatkan dalam bejana 2 liter sehingga membentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, jika kesetimbangan NO-nya itu adalah 0,02, maka harga KC untuk reaksi tersebut adalah Nah, aku pengen coba tetapan kesetimbangannya kalau reaksinya kayak gini gimana? KC sama dengan itu disetimbangkan dulu bukan Teh, karena belum setimbang. Disamain Ada sih. dulu. Iya. Ada yang kurang reaksinya tuh. ini Ya, belum ini setimbang. belum setara gitu maksudnya. Iya. Iya benar. Oh. Itu yang Ini H2O tambah 2. Oh, 2. Oke. Ini kan N-nya 2 nih, 2, terus O-nya 2, O-nya 2, hanya 4. Oh iya benar. Itu Nah, hanya cukup KC-nya berarti gimana? N2 N2 terus pangkat 1 tambah H2O pangkat 2 H2O pangkat 2 terus bagi NO2 pangkat 2 NO pangkat 2 terus H2 pangkat 2. Ya, gini ya. Jadi jangan lupa koefisiennya itu dipangkatkan. Nah, udah sampai sini yang ditanyakan itu adalah harga KC-nya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, jadi ini kan awalnya itu datanya masih dalam mol ya. Nah, karena kalau misalkan dalam tetapan kesetimbangan itu satuannya dalam molar, maka ini tuh dibagi dulu semua pakai volumenya. Tadi kan diketahui volumenya itu 2 liter ya nih. 2 liter. Maka semua molnya itu dibagi sama 2 gitu. Nah, ini didapat satuannya dalam molaritas. Ini ya. Iya, Teh. Gitu. Nah, sekarang kita taruh dia semua konsentrasinya itu di persamaan kesetimbangannya yang ini, persamaan reaksi kesetimbangannya yang ini kan. Nah, mula-mula NO itu ada 0,04 nih. Terus yang H2 ada 0,03 ini kan ya. Nah, terus N2-nya ada 0,06, 0,06, ini dia salah. Ini ya. Terus, oh ini 0,18 ya. Ya, 0,36 bagi 2, 0,18 kan ya? 18. Nah, Jadi ini yang benar. Jadi yang H2-nya itu awalnya 0,18. Udah ya. Nah, sekarang diketahui bahwa dalam keadaan setimbang NO-nya itu ada 0,02. Berarti di sini 0,02 ya. Nah, karena di sini 0,02, maka kan ini tuh awalnya 0,04. Dalam keadaan setimbang 0,02. Maka yang berkurang 0,02 kan? Iya. Bingung nggak? Iya, paham. Bener ya? Nah, terus karena di sini 0,02, kita pakai perbandingan koefisien untuk cari molaritas yang di bereaksi sini. Berarti kan untuk yang H2, 2/2 kali 0,02 gitu kan ya? Iya. Jadi 0,02. Terus udah gitu, 1/2 dikali 0,02, itu 0,01 kan ya? Iya. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, nggak apa-apa ya, bilang aja. Nanti aku jelasin lagi. Terus yang ini, 2/2 kali 0,02 juga. Ini kan sama 0,01. Udah ya. Nah, terus kalau reaktan, ini kan semakin lama semakin berkurang ya.
Kalau produk itu makin lama makin bertambah. Makanya untuk yang ini tuh dikurang. Jadi 0,03 kurang 0,02, 0,01. Nah, untuk yang produk ini jadi ditambah. Jadi 0,07, yang ini jadi 0,2. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Belum teh, belum ada yang kenal. Oke ya. Nah, terus udah kayak gitu, ini udah dapat, tinggal kita masukin ke persamaan KC-nya. Jadi, ini kan produknya ada ini sama ini nih. Berarti 0,07 dikali 0,2, jangan lupa koefisiennya 2, dipangkatin di sini. Terus dibagi reaktannya itu 0,02. Berarti ini 0,02 dipangkatkan 2, ini kan 2, jadi dipangkatin 2, terus 0,01 dipangkatin 2, ini dipangkat karena koefisiennya 2. Jadi hasilnya 7 kali 10 pangkat 4. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau nanya teh, boleh nggak diulang dari mula-mula teh? Diulang dari mana? Mula-mula, soalnya kenapa dibagi 2 tuh? Oh, jadi gini. Ini kan, ini ya maksudnya. Jadi, ini kan kalau dulu teh. ini, ya. Jadi gini, kan campuran 0,08 mol NO, 0,08 mol H2, 0,12 mol N2 kan. Nah, ini semua satuannya itu dalam mol. Mol, 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 ya kan? Nah, sedangkan kalau misalkan tetapan kesetimbangan, dia itu harus dalam molaritas. Nah, rumus molaritas itu kan M sama dengan mol dibagi volume ya. Volumenya harus dalam liter gitu kan ya. Nah, itu makanya kenapa di sini itu dibagi 2 semua. Ini dibagi 2 semua karena kita cari satuannya itu harus dalam molaritas gitu. Soalnya rumusnya kan ini ya, mol dibagi volume dalam liter. Ini kan kalimatnya, campuran tersebut ditempatkan dalam bejana 2 liter. Gitu. Jadi harus dibagi 2. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Baru itu teh, kenapa ada yang ditambah, ada yang dikurang? Ini yang ditambah sama yang dikurang. Nah, ini kan kalau reaksi itu kan ada produk, ada reaktan ya. Ada produk, ada reaktan. Nah, kalau misalkan reaktan, kayak misalkan kalian bikin kue deh. Kalau kalian bikin kue kan campurin telur, terigu, sama gula. Itu kan lama-kelamaan gulanya tuh udah nggak ada kan, tuh jadi kue. Nah, makanya kenapa si reaktan itu dikurangin. Karena dia itu kayak penyusunnya gitu. Jadi dia itu semakin lama semakin berkurang. Makanya yang ini kita kurangin. Sampai situ ada yang masih bingung nggak? Yang dikurangin udah apa teh? Yang ditambah teh? Nah, sekarang yang ditambah. Kenapa ditambah? Karena produk itu semakin lama, itu semakin bertambah kan? Jadi dia itu akan semakin terbentuk ke sana. Makanya kenapa dia ditambah gitu. Jadi yang ini dikurang, ini ditambah gitu. Untuk kita tahu misalnya itu kan ada yang 0,02, ada juga yang 0,01, itu dari mana teh? Nah, ini maksudnya yang di bereaksi ini. Ini pakai perbandingan koefisien. Jadi kan gini nih. Ini kan di soal itu, jika pada keadaan setimbang NO itu 0,02 molar ya. Nah, berarti di sini kan 0,02 ya, dalam keadaan setimbang untuk NO ya tadi diketahuinya. Nah, berarti untuk tahu mol yang bereaksi di sini, kita pakai perbandingan koefisien. Misal, untuk mol H2. Nah, dia itu jadi gini, koefisien yang ditanyakan dibagi koefisien yang diketahui dikali konsentrasi yang diketahui itu. Nah, koefisien ditanyakannya kan punya H2 nih. Kita karena pengen tahu mol bereaksi dari si H2 ini kan. Nah, berarti ini kan koefisiennya 2 nih. Berarti 2. Nah,
yang diketahuinya punya NO kan, ini kan 2 nih, koefisiennya berarti 2. Dikali konsentrasi yang diketahui di sini 0,02 kan, 0,02 gitu. Jadi di sini 2 per 2 kali 0,02, 0,02 gitu. Gitu. Nah, yang ini juga sama, karena yang ini, kalau N2 ini kan misal nih, mol N2 itu kan berarti sama dengan, koefisiennya kan 1 ya di sini. Berarti 1 per koefisien diketahui ini kan, 2 dikali sama ini kan, yang diketahuinya 0,02. Jadi ini hasilnya 0,01 gitu. Masih bingung nggak? Aman deh. Oke. Nah, ini itu kalau misalkan untuk konsentrasi yang diketahui, ini tuh harus dalam keadaan setimbang. Jadi kita nggak bisa pakai yang mula-mula. Kalau misalkan nggak yang dalam kesetimbang, itu harus yang dalam keadaan bereaksi di sini. Kalau nggak yang ini, yang di sebelah, pokoknya kalau yang di sini, yang di sebelah sini aja. Gitu. Kita nggak bisa pakai yang mula-mula untuk tahu mol yang bereaksi berapa. Gitu. Udah, ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya, lanjut. Oke, soal nomor 5. Nah, amonium karbamat ini mengurai menurut reaksi sebagai berikut. Nah, coba dicek ini udah setara belum? N-nya 2, ini 2 ya. Terus H-nya di sini ada 6. Terus C-nya di sini 1, O-nya 2. Nah, O-nya di sini Kurang itu belum. O-nya. O-nya belum. O-nya belum setara berarti. Belum O-nya. kayaknya ini harusnya CO2 nih. Nah, ini kayak teh salah. Salah ketik. Udah ya. Nah, terus jika pada suhu tertentu tekanan total gasnya adalah 0,3, maka nilai tetapan kesetimbangannya adalah, berarti yang ditanya itu adalah Kp ya. Karena di sini datanya data tekanan. Oke. Nah, jadi ini itu kita, karena tekanan totalnya itu 0,3 atm, maka kita itu tinggal pakai perbandingan koefisien aja untuk tahu berapa tekanan yang dipunya sama teman-temannya yang lain. Jadi untuk PNH ini kan N itu kan NH3 itu koefisiennya 2 nih. 2, terus udah gitu koefisien total itu kan berarti 2 ditambah 1 ya. Nah, sekarang aku mau nanya kenapa ini tidak disertakan? Karena solid. Karena ini fasanya solid, maka kita nggak ngikut-ngikutin dia ya. Jadi ini koefisien totalnya itu 2 ditambah 1 kan, CO ini koefisiennya 1, jadi 3 nih. Jadi 2 per 3 dikali tekanan totalnya 0,3, jadi 0,2 atm. Udah, sampai sini. Terus yang PCO-nya, ini kan berarti koefisiennya 1, dibagi koefisien total 3, dikali 0,3, ini 0,1 atm. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ngerti sih posisinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan kesetimbangannya. Nah, karena ini nggak disertakan, maka kita cuman lihat yang produknya aja kan. Nah, produknya itu ada NH3, di sini NH3, terus ini koefisiennya 2, maka kita pangkatkan 2. Terus udah gitu ada CO2, di sini ada CO2, ini koefisiennya 1, kita pangkatin 1 kan. Nah, udah, terus kita tinggal masukin angkanya, di sini 0,2 pangkat 2 kali 0,1, jadi 0,04, ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3, gitu. Saya boleh diulang? Udah. Oh, boleh. Dari mana? Saya terlalu kecepatan teh. Oh. Oke, dari awal ya.
Jadi, ini kan ada tekanan total nih, Maaf ya, diketahui Teh. tekanan total. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan ada tekanan total. Nah, tekanan totalnya itu adalah 0,3. Nah, ini tekanannya siapa aja? Tekanannya NH3 sama CO2. Kenapa? Karena yang ini itu fasanya solid. Jadi, yang menyumbang tekanan itu adalah yang fasanya gas aja. Sampai situ, paham ya? Iya. Oke. Nah, kemudian sekarang kan kalau misalkan tetapan kesetimbangan dari tekanan itu, dia itu harus tekanan parsial ya. Nah, maka kita harus cari tekanan parsial dari masing-masing senyawanya. Nah, untuk PNH3 itu kan koefisien NH3 nih. Berarti kan 2. Nah, 2 dibagi sama tekanan totalnya. Dibagi sama koefisien totalnya 3. Nah, 3 ini dari mana? Koefisien NH3 ini kan 2 ditambah koefisien CO2 itu 1, jadi 3. Udah ya. Dikali sama tekanan total 0,3, jadi 2/3 kali 0,3 sama dengan 0,2 atm. Udah, sekarang yang CO2. Nah, yang CO2 itu kan koefisiennya 1 nih, berarti 1 dibagi koefisien totalnya 3 dikali tekanan totalnya 0,3, jadi 0,1 atm. Udah, sampai situ ada yang mau ditanyain? Ya udah Teh, paham. Yang itu. Oke ya. Sekarang untuk yang KP. Nah, tetapan kesetimbangannya itu kan berarti NH3 kuadrat dikali CO2 pangkat 1 kan. Karena ini perhatikan koefisiennya. Nah, terus udah kayak gitu tinggal kita masukin angkanya. Berarti ini 0,2 pangkat 2, terus 0,1 pangkat 1. Jadi 0,04 gitu. Gitu. Kita yang itu Udah, produk pangkat koefisien per reaksi pangkat koefisien. Kenapa yang itu jadi kali Teh? jadi kali. Ini maksudnya. Nah, rumusnya kan produk Ini per reaksi. Ini maksudnya ini kenapa dikali gitu? Maksudnya Ya, ini nggak ada dibagi sama produknya gitu Teh. Karena nggak ada produknya dibagi sama reaktan. Karena ini kan tadi kalau misalkan fasanya solid, ini kan reaktan nih. Kan yang di sebelah kiri tanda panah itu kan reaktan. Yang di sebelah kanan itu produk kan. Nah, karena reaktannya itu fasanya solid atau padatan, maka dia itu tidak bisa dimasukkan ke tetapan kesetimbangan gitu. Makanya reaktannya itu nggak ada. Jadi cuman produknya aja. Kita ngelihat NH3 sama CO2-nya doang gitu. Makanya nggak ada dibagi-bagi. Cuman dikali aja antar produknya gitu. Gitu. Jadi nanti jangan lupa perhatiin juga wujud dari senyawanya itu apa, apakah dia gas atau solid atau aqueous atau liquid. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, cukup ya, lanjut. Oh, sekarang kita masuk ke sistem koligatif. Nah, aku jelasin dulu sedikit. Jadi untuk sistem koligatif ini masih ingat nggak yang jadi koligatif itu ada penurunan tekanan, terus ada kenaikan titik didih, sama penurunan titik beku ya. Oh iya, benar. Ini kan berarti rumusnya itu P0 kali XP ya. Terus yang ini itu molalitas dikali sama KB. Itu kan ya. Ini molalitas dikali dengan KF gitu. Nah, kalau misalkan molalitas bedanya sama molaritas itu apa? Ada yang tahu nggak bedanya molaritas sama molalitas? Dari rumusnya beda. Apa? Bedanya apa? Kalau molalitas itu kan mol dibagi sama massa pelarut ya.
Ya. Kalau Dan ini harus dalam Kalau ini harus dalam kilogram. Kalau molaritas itu mol dibagi sama volume dari larutannya, ini harus dalam liter gitu. Nah, ini juga simbolnya beda. Kalau M kecil itu molalitas. Kalau M besar itu molaritas gitu. Nah, terus aku mau tanya, ini tuh XP itu maksudnya apa? lupa ya Allah. Lupa. Itu tuh fraksi. Oh iya benar. Itu fraksi mol. Jadi ada yang namanya fraksi mol. Fraksi mol tuh ada dua, fraksi mol terlarut Pelarut. sama pelarut. Nah, kalau yang terlarut ini XT. Kalau pelarut itu XP gitu. Nah, jadi karena ini fraksi berarti kalau misalkan XP ini berarti mol dari pelarutnya dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut gitu. Kalau XT berarti ini mol dari terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol dari terlarutnya gitu. Gitu. Terus ini untuk fraksi mol. Jadi intinya fraksi itu adalah berapa sih bagian dari pelarutnya atau berapa sih bagian dari zat terlarut gitu. Jadi kayak misalkan fraksi kursi DPR gitu kan, itu kan jadi berapa orang yang bisa menduduki jabatan misalkan apa ya, misalkan dari fraksi partai apa berapa orang, dari partai apa berapa orang itu kan fraksi itu. Jadi ya fraksi itu kayak gitu. Terus yang harus kalian ingat lagi, ini untuk yang kalau non-elektrolit itu rumusnya kayak gini. Tapi kalau misalkan elektrolit, dia itu harus dikalikan dengan I ya. Jadi berubah rumusnya nanti jadi delta TB M KBI, terus TF-nya M KFI gitu ya. Jadi jangan lupa dikalikan sama I-nya. Nah, I itu apa? Jadi I itu adalah jumlah muatannya berapa gitu. Gitu. Ini untuk sistem koligatif. Ada yang mau ditanyain nggak? Teh maaf, barusan I teh apa teh? I itu jadi gini. Jadi I itu, jadi rumusnya itu dikalikan I ketika si senyawanya itu elektrolit ya. Aku mau nanya dulu elektrolit contohnya apa aja. Contoh yang paling sering itu adalah NaCl ya. Nah, NaCl itu adalah kalau kita uraikan jadi Na+ ditambah Cl- ya. Gitu kan ya? Nah, ini karena koefisiennya 1, ini juga 1, jadi ini I-nya itu sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi ini tuh kayak jumlah muatan dari ion dari si senyawanya gitu. Jadi kalau misalnya aku punya apa ya? Misalnya Ag apa ya? Bentar. Ini deh coba NaNO3. Ini kan berarti Na+ ditambah NO3-. Ini I-nya berapa? Empat? Berapa coba? 2. 2. Ini I-nya 2. Karena ini kan koefisiennya 1, ini 1 gitu ya. Gitu. Nah ini tapi untuk elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah itu ada rumusnya. Ini tuh 1 ditambah alfa N-1. Kalau nggak salah tuh ini rumusnya nanti coba dicek lagi aja, aku takut salah. Pokoknya nanti dikaliin alfa aja, ada faktor alfanya gitu.
Ini untuk elektrolit lemah. Gitu. Kalau misalkan aku punya H2SO4, ini 2H plus tambah SO4 2-. Ini I-nya berapa? 3 bukan? 3, ya. Karena ini 2 ditambah 1 ya, jadi 3. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh, yang elektrolit lemah gimana? Sama gitu atau gimana? Kalau apa? Yang kan ini yang kuat elektrolitnya. Nah, yang lemah contohnya gitu. Kalau yang Pakai lemah ini itu nanti diketahui tetapan disosiasinya berapa, biasanya ini alfanya kan. Nah, udah gitu N-nya itu sama. N-nya itu cara ngitungnya kayak tadi. Jadi kayak apa, misalkan tadi itu misalkan aku ngambil NaCl ya. NaCl kan I-nya 2. Ini kan berarti 2 minus 1 kan 1 kali alfa kan. Jadi nanti I-nya itu 1 plus alfanya gitu. Nanti alfanya itu diketahui. Jadi untuk masing-masing senyawa itu nilai alfanya itu beda-beda. Nanti biasanya diketahui dari soalnya. Tapi cara cari N-nya itu sama. Gitu. Gitu. Kita langsung masuk ke soal ya. Bikin soal aja gitu teh nanti teh. Gimana? Alfanya mah gimana soal maunya gitu. Iya, nanti biasanya diketahui di soalnya. Kalau yang elektrolit lemah. Siap. Gitu. Oke. Untuk soal nomor 6. Pernyataan yang benar untuk larutan Na2SO4 0,1 molal dalam air yang memiliki KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal adalah. Oke. Jawabannya itu adalah B. Kalau B itu berarti 1 dan 3 ya. Nah, jadi titik bekunya itu kan berarti delta TB sama dengan KF kali M kali I. Kenapa ini dikali I coba? Karena elektrolit. Elektrolit. Ya, karena Na2SO4 itu adalah elektrolit ya. Dia itu elektrolit kuat. Nah, jadi kalau elektrolit kuat, dia itu cara carinya kayak tadi. Jadi ini kan kalau diurai itu Na2SO4 itu jadi 2Na plus ditambah SO4 2- kan ya. Nah, ini kan koefisiennya 2 dan 1, jadi 3 I-nya gitu. Nah, terus tadi diketahui KF-nya 1,86 dan molalitasnya 0,1. Berarti kita tinggal kaliin aja. Hasilnya itu 0,588 derajat Celcius. Kan namanya ini baru delta TB-nya ya. Nah, yang ditanya adalah titik bekunya. Berarti kalau ditanya titik bekunya itu kita tinggal cari, kan jadi delta TB itu adalah titik bekunya dikurangi sama titik beku si senyawanya kan. Jadi titik beku senyawanya itu 0, karena kita pelarutnya air ya. Jadi ini dikuranginya 0 derajat Celcius. Jadi 0 dikurangi sama minus 0,558. Jadi minus 0,588 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kok itu dipilih hanya mak minus 0,0558 tuh? Namanya titik beku yang sama dengan 9 gram urea MR 60 dalam 500 gram air. Coba dihitung lagi deh. 1,86 kali 0,1 kali 3 berapa? Berarti kan 18,6 dikali 3 ya. Kan berarti 18, 21, 5. Ini 5,58. Udah benar teh jawab 0,588. Itu teh 1,86 dikali 0,1. Ini kan berarti kan 0,186 kan? Kali 3. Kali 3 gitu kan? Ini kan berarti 558 kan? Dikali 10 pangkat minus 3. Berarti 0,0
0,58 bener. Kayaknya ininya salah deh. Banyak Ini salah tipe. ketik doang. Banyak tipe. Jadi nanti jadi yang ini ngikutinnya yang ini ya. Gitu. Jadi ini pernyataan satu benar, yang ketiga juga benar. Jadi nilai faktor Van Hoff-nya adalah 3. Gitu. Kita waktunya post test. Nanti ininya aku kasih aja ya. Aya teh aya 1 bulan ke depan kita aya nu iya 1 bulan ke depan 2 bulan ke depan 3 bulan ke depan bayar jadi bayar bulan April gitu. Heeh. Tinggal dulu. Jadi duanya berarti itu biasa hiji mah. Itu biasa. Bade. Mangga. Ini udah kelihatan ya si apa namanya? Udah teh. Ini kuisisnya ya. Linknya udah aku taruh di chat ya. Tiga orang lagi ya.
Oke, waktunya habis, aku end ya. Terima kasih semuanya. Aku izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar. Oke. Alhamdulillah ya. Tadi udah pembahasan bareng Teh Indah, udah ngebahas mengenai kimia. Gitu. Kenapa? Iya, kimia. Oke. Mungkin mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin.